Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan tantangan dan jawaban bagian ketujuh. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Jailani itu ternyata membawa perubahan besar pada si anak badung itu. Peranginya berubah 100%, kebiasaan buruknya hilang, ia menjadi rajin ke gereja. Bahkan pada suatu hari ia telah mengajukan permohonan kepada Jailani untuk diizinkan menempati sebuah ruangan dalam gedung gereja dengan alasan agar ia di waktu senggang dapat membersihkan gedung gereja dan halamannya. Jailani meluluskan permohonan itu dengan mengeluarkan surat perintah yang mewajibkan anak itu tinggal di sebuah ruangan yang ada di gedung gereja dengan tugas membersihkan ruangan gereja dan halamannya di luar dinas. Singkatnya saja, anak badung itu kemudian berhasil menjadi seorang prajurit yang baik. Di Batu Jajar memang disediakan masjid dan gereja. Anak itu kebetulan anak seorang pendeta Protestan. Sebuah kasus lain memperlihatkan bagaimana caranya Jailani menangani seorang perwira yang frustasi, namanya Padilah. Perwira itu telah berhasil lulus ujian akhir tahap 2 dan telah mengenakan badge komando dan telah menyiapkan diri untuk mengikuti pendidikan atau latihan tahap ketiga untuk memperoleh brevet terjun payung. Tetapi ketika kesehatannya diperiksa, ternyata di paru-parunya ada flek. Berarti dia tidak memenuhi syarat kesehatan untuk mengikuti latihan terjun payung. Perwira itu menangis mengadukan nasib buruknya kepada Jailani dan meminta dispensasi agar diperbolehkan juga ikut latihan terjun. Tentu saja Jailani tidak boleh memberikan dispensasi karena hal itu bertentangan dengan pelaturan. Tapi ia tidak memutuskan begitu saja harapan perwira tersebut, melainkan memberikan jalan keluar. Ia menyarankan agar perwira tersebut suka mengikuti pendidikan lain yang masih dapat diterima oleh kondisi tubuhnya, sambil mengobati penyakitnya. Nanti setelah sembuh ia akan memperoleh prioritas pertama untuk mengikuti latihan terjun. Perwira itu sekarang tidak lagi frustasi, ia dapat menerima kebijaksanaan yang digariskan oleh Jailani. Memperoleh identitas sebagai prajurit RPKAD adalah merupakan kebanggaan tersendiri bagi prajurit yang bersangkutan. Mereka merasa bangga karena identitas itu mereka peroleh dengan pengorbanan yang sangat mahal, melalui pendidikan dan latihan yang sangat berat dan tak kenal ampun. Mereka betul-betul harus berani berkorban, berani menderita, dan sanggup menjalankan disiplin yang sangat keras. Mereka harus dapat bergerak cepat dan diam-diam melakukan penyusupan ke daerah musuh dalam kelompok kecil atau bahkan sendiri. Mereka harus dapat menghadapi dan mengatasi rintangan yang bagaimanapun beratnya dan harus dapat mencapai target yang telah ditentukan. Mereka harus dapat hidup tanpa dukungan logistik dengan hanya dibekali pengetahuan mengenai aneka macam daun, buah, akar, umbi, umbut, bunga, dan hewan yang dapat dimakan. Mereka harus dapat bergerak cepat siang maupun malam dalam segala cuaca, dengan diam-diam maupun dengan terang-terangan. Harus mahir mempergunakan aneka macam senjata dan harus mampu melumpuhkan musuh melalui perkelahian, baik dengan senjata tajam maupun dengan tangan kosong. Mereka pun harus mampu menggunakan barang apapun menjadi senjata untuk membunuh musuh. Mereka harus dapat menembak di waktu malam sama baiknya dengan di siang hari. Mata dan telinga bahkan segenap panca inderanya harus betul-betul terlatih. Mereka harus tangkas dalam berpikir, dalam memecahkan persoalan, dan dalam bertindak. Mereka juga harus mampu bukan saja mempergunakan kekuatan fisik, melainkan juga kekuatan atau tenaga batin. Mereka juga harus memiliki semangat dan mental baja dan jasmani yang prima, dan harus memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajibannya sebagai prajurit Sabta Marga yang berjiwa Pancasila. Untuk apa mereka berjuang?
Dan dalam praktik mengikuti pendidikan atau latihan, ternyata mereka juga harus belajar dan harus sanggup hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk gaib. Dan harus juga mengalami peristiwa-peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai irasional, aneh, tapi benar, menegangkan, bahkan mungkin juga mengerikan. Tapi sekaligus merupakan ujian mental bagi para siswa dan ujian kepemimpinan bagi para pemimpinnya. Dua dari antara peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa irasional itu terjadi pada akhir tahun 1955 dan awal tahun 1956. Pada waktu itu Jailani mempunyai sebuah staf, yakni Kapten Wiyogo sebagai kepala sekolah dan Letda L. Beni Murdani sebagai kepala biro pengajaran. Anggota-anggota lainnya adalah Letda Suharjo, Peltu Samijo, Letu Subroto, Letda Dading Kalabuadi, Letda Sutarjo, Peltu Sumarji, Letda Sukoso, Letda Ismulyono, Letda Suweno, Peltu Sudebio, dan lain-lain perwira, bintara, dan tamtama, ditambah dengan satu peleton pasukan pengawal, sedangkan yang menjadi siswa antara lain Letu Oce Junjunan, Letu Kodim, Letu Harsono, Letda Gunawan Wibisono, Letda C.I. Santoso, Letda Kosasih, Letda Palar, Letda Malende, dan lain-lain siswa dari teritorial 3 Siliwangi, teritorial 4 Diponegoro, dan teritorial 5 Brawijaya, dan siswa-siswa yang dikirim dari daerah-daerah Maluku, Irian Barat, Alpuru, Buru, Sulawesi Utara, Timor, dan ex-kompi Siwa 1 atau Batalion 330 Ishak Juwarsa. Medan latihannya meliputi daerah Danau Situlembang dan daerah-daerah Gunung Wayang, Gunung Sunda, Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang, dan daerah sekitarnya, yang waktu itu masih merupakan sarang gerombolan DITII Kartosuwiryo. Peristiwa irasional itu terjadi ketika para siswa mengikuti latihan komando tahap 2 berupa latihan persiapan pendaratan dari laut dengan mengambil lokasi di Situ Lembang. Cukup luas danau itu. Di tengah-tengahnya ada pulau kecil yang ideal untuk beristirahat, udaranya sejuk dan suasananya tenang. Tapi penduduk setempat tak ada yang berani menginjakkan kakinya di situ karena tempat itu dipandang angker. Menurut cerita dari orang-orang tua, daerah-daerah yang disebutkan di atas itu adalah merupakan daerah siluman, yakni sejenis makhluk gaib yang bermasyarakat sebagaimana manusia, tapi mereka menempati wujud hewan seperti harimau, monyet, ular besar, menjangan, babi hutan, dan sebagainya. Mereka juga sama seperti manusia, yakni ada pemimpinnya. Masyarakat Jawa Barat lazimnya memberikan julukan mbah atau aki atau buyut atau pangeran kepada pemimpin masyarakat gaib itu. Di daerah Karesidenan Bogor misalnya, penduduk sudah tidak asing lagi dengan seorang tokoh gaib yang bergelar Pangeran Surya Kencana. Konon pangeran itu adalah putra dari dalam Cikundul yang terkenal dengan gelar Raden Adipati Arya Wiratanudatar sebagai buah pernikahan beliau dengan seorang putri jin, wallahu a'lam. Tapi Priangan memang terkenal sebagai daerah peri dan para dahyang. Ingat saja misalnya nama-nama tempat yang dimulai dengan Sang Hyang, seperti Sang Hyang Damar, Sang Hyang Sirah, Sang Hyang Panto, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Dampal, dan sebagainya. Adapun yang menjadi pemimpin makhluk gaib yang daerahnya sekarang dijadikan medan latihan adalah seorang tokoh legendaris yang amat disegani. Namanya oleh penduduk disebut Mbah Jamrong. Begitu disegani Mbah Jamrong itu sehingga penduduk tidak berani merusak hutan atau pohon sembarangan. Tidak berani mengambil kayu bakar sembarangan, tidak berani kencing atau buang hajat sembarangan. Kalau mereka terpaksa harus melewati daerah itu atau kencing atau buang hajat di situ, mereka akan lebih dahulu berkata, "Maaf, Mbah Jamrong, saya numpang kencing," atau "saya numpang lewat," atau "saya numpang buang hajat." Pendeknya, Mbah Jamrong itu betul-betul dihormati dan disegani, bahkan juga ditakuti.
Akan tetapi daerah yang oleh penduduk dipandang angker itu sekarang justru oleh Jailani digunakan sebagai medan latihan. Ia memang tidak asing lagi dengan daerah itu karena dulu di zaman Jepang ketika mengikuti pendidikan latihan Ippan dan Yugeki Sudancho, ia pernah berlatih di situ dan bahkan ia pernah mendapatkan latihan yang agak ganjil yang dinamai Omi no Inshu, yang artinya secara harfiah latihan setan. Tingkatnya saja daerah kedaulatan Mbah Jamrong itu sekarang diinjak-injak oleh para siswa latihan. Mereka juga kencing di situ, buang air di situ, dan mandi di situ. Daerah yang sunyi dan tenang itu sekarang menjadi ramai dengan teriakan-teriakan dan letusan senjata. Pohon-pohon kecil dan rumpun-rumpun banyak yang rusak, dan tepian danau yang digunakan untuk latihan pendaratan dengan sendirinya juga banyak yang rusak. Maka cukup masuk akal kalau masyarakat siluman yang berada di situ merasa diinjak-injak kedaulatannya dan menjadi marah. Pada mulanya Mbah Jamrong rupanya masih dapat menahan kemarahannya. Mungkin ia mengira bahwa prajurit-prajurit itu tidak akan tinggal lama di situ. Itu sebabnya dia tidak segera bertindak. Tapi karena setiap hari daerahnya terus-menerus diaduk-aduk dan ketentramannya terus-menerus diganggu, akhirnya Mbah Jamrong tidak dapat lagi menahan kemarahannya. Ia segera bertindak. Seorang bintara instruktur pada suatu pagi mendadak jatuh sakit, kehilangan ingatan dan mengamuk sambil berteriak-teriak, memaki-maki. Perwira kesehatan segera memberi pertolongan. Pasien terpaksa dibawa ke tenda perawatan darurat dan diikat karena mengamuk terus. Usaha untuk menyadarkannya sama sekali tidak memberi hasil. Peristiwa itu segera dilaporkan kepada Jailani. Itu memang biasa jika perwira-perwira bawahan tidak dapat lagi mengatasi suatu persoalan, maka persoalannya harus diserahkan kepada komandan. Tentu saja seorang komandan harus mampu mengatasinya. Jailani segera datang memeriksa ke tenda perawatan darurat. Lebih dahulu ia memerintahkan agar semua orang yang dianggap tidak berkepentingan segera meninggalkan tenda. Setelah orang-orang itu keluar, Jailani langsung memegang tangan orang yang kesurupan tersebut. "Siapa kamu?" tanya instruktur yang kesurupan itu dengan suara kasar, membentak dalam bahasa Sunda. Jailani tidak gugup dan segera menjawab, "Aku adalah komandan dari semua prajurit yang sedang latihan di sini. Kamu sendiri siapa?" Jailani balas bertanya. "Aku Mbah Jamrong yang mau rekso daerah ini. Kalau kamu mau tahu." Demikian Mbah Jamrong memperkenalkan dirinya. Kemudian dengan nada marah ia mendakwa, "Mengapa anak buahmu semuanya berlaku kurang ajar, berani berteriak-teriak dan kencing sembarangan? Mereka juga telah merusak pulau tempat aku berjemur dan beristirahat. Aku sungguh merasa dihina oleh mereka. Aku tidak terima perbuatan itu." Mendengar kata-kata itu, mengertilah Jailani apa sebabnya Mbah Jamrong marah. Akan tetapi ia tidak bersedia dipersalahkan begitu saja. Maka ia mencoba memberi peringatan. "Kalau begitu halnya Jamrong," katanya dengan nada lirih, "itu sebenarnya adalah salahmu sendiri. Mengapa kau tidak memberitahukan kepadaku bahwa pulau kecil yang di tengah danau itu merupakan tempat peristirahatanmu? Bukankah anak buahku tidak ada yang bisa melihat kepadamu? Maklumlah, kau bukan manusia seperti aku. Pokoknya, aku tidak terima tempatku diganggu oleh anak buahmu. Mereka telah berlaku sewenang-wenang, kencing dan berteriak-teriak sesukanya. Mereka sangat tidak sopan, tidak menghargai aku sedikit pun. Maka sekarang aku akan membalas. Aku akan terus mengganggu selama mereka berada di sini." "Kalau kau mengganggu Jamrong," kata Jailani dengan nada dinaikkan 1 oktav, "aku tidak akan tinggal diam. Aku juga akan membalas dengan tindakan yang lebih keras daripada yang kau lakukan. Kau pikirlah baik-baik, apakah tetap akan mengganggu atau menempuh jalan damai?" Mbah Jamrong rupanya tidak menduga akan mendapat jawaban seperti itu dari Jailani. Ia hening sedetik, 2 detik, kemudian bertanya dengan nada yang mulai melunak, "Siapa namamu berani berkata begitu kepadaku?" "Tidak perlu tahu," jawab Jailani cepat. "Kau selidiki saja sendiri." Hening lagi, rupanya Mbah Jamrong berpikir, atau mungkin juga menimbang-nimbang. "Baik," katanya sejurus kemudian, "aku bersedia berdamai.
dengan kamu. Aku juga bersedia untuk tidak mengganggu kamu. Bahkan aku bersedia untuk membantu menjaga kamu. Asalkan aku tidak diganggu dan tempat-tempat pemukimanku tidak dirusak. Dengan cara bagaimana aku dapat berhubungan dengan kau, Jamrong? Dan bagaimana caranya supaya aku dapat membuktikan bahwa kau benar-benar memberikan bantuan penjagaan kepadaku? Bukankah aku tidak bisa melihat kau? Itu mudah, jawab Mbah Jamrong cepat. Aku bisa memperlihatkan diri kepadamu dalam wujud harimau atau ular sanca atau menjangan, tapi ingat, jangan diganggu. Baiklah Jamrong, kata Jailani setelah berpikir sejenak. Aku juga bersedia berjanji bahwa anak buahku tidak akan mengganggu kau dan tidak akan merusak tempat-tempat pemukimanmu. Sekarang kau pulanglah. Jika dilihat sepintas lalu nampaknya janggal bahwa Jailani sebagai seorang komandan militer dapat mengucapkan janji seperti itu kepada makhluk gaib yang bernama Mbah Jamrong. Karena hal itu berarti ia menerima sepenuhnya usul kompromi yang diajukan oleh Mbah Jamrong. Tapi titik berat janji Jailani itu sebenarnya bukan terletak di situ, melainkan karena isi dari usul kompromi yang diajukan oleh Mbah Jamrong itu justru merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota TNI, bahkan setiap anggota masyarakat, yakni menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup berikut satwa-satwa yang ada di dalamnya. Mbah Jamrong rupanya puas. Ia segera meninggalkan bintara instruktur yang tadi dimasukinya. Maka bintara itu pun sembuhlah kembali. Tapi cerita tidak habis sampai di situ, sebab Mbah Jamrong ternyata memenuhi janjinya. Sebaliknya, Jailani juga tentu saja harus memenuhi janjinya. Tapi bagaimana caranya? Ia tidak bisa mengumumkan kepada anak buahnya bahwa ia telah mengadakan semacam gentleman agreement dengan Mbah Jamrong. Dengan demikian, bila satu ketika nanti anak buahnya bertemu dengan harimau atau dengan ular sanca atau dengan menjangan, mereka tentu tidak akan tahu bahwa hewan-hewan itu adalah penjelmaan Mbah Jamrong atau penjelmaan anak buahnya. Dan karena itu mereka pasti akan tergoda untuk menembaknya. Janji lainnya yaitu tidak akan mengganggu integritas tempat-tempat tertentu termasuk pulau kecil di tengah danau. Itu pun harus dipikirkan bagaimana cara pelaksanaannya. Kalau dikatakan bahwa tempat itu tidak boleh diganggu karena merupakan tempat Mbah Jamrong, tentu hal itu akan membawa akibat mental yang kurang baik bagi para prajurit. Padahal para prajurit itu justru digembleng agar menjadi prajurit yang tangguh, yang harus mampu beroperasi di segala medan, termasuk di daerah-daerah yang terkenal dihuni oleh makhluk-makhluk halus dari alam dimensi lain, atau katakanlah siluman. Jelas bahwa gentleman agreement antara Jailani dengan Mbah Jamrong itu pelaksanaannya memerlukan kebijaksanaan khusus yang memungkinkan janji itu dipenuhi, tapi tidak merugikan program pendidikan dan latihan dan tidak merugikan secara mental bagi para siswa, malah harus dapat meningkatkannya. Maka berdasarkan pertimbangan itu, Jailani mengeluarkan perintah tetap yang berlaku selama berlangsungnya pendidikan atau latihan di daerah tersebut. 1. Tidak menggunakan peluru-peluru tajam terkecuali pada waktu latihan di tempat-tempat yang telah ditentukan. 2. Khusus dalam rangka tugas pengamanan bivak, penembakan dengan peluru tajam hanya dilakukan terhadap sasaran yang sudah jelas pengacau, yakni DITII. 3. Di malam hari sejauh situasi dan kondisi memungkinkan, maka tindakan preventif pengamanan dilakukan dengan mempergunakan senjata tajam saja, seperti pisau komando, sangkur, tali kawat, dan lain-lain dengan teknik silent killing. 4. Tidak boleh berenang jauh di danau dan tidak boleh mendarat di pulau kecil untuk menghindarkan kecelakaan yang tidak perlu, karena di bawah permukaan air danau itu banyak gang-gang dan lain-lain, dan mungkin kondisi tanah di pulau kecil yang ada di tengah danau itu hanya merupakan gumpalan tanah lumpur yang mengambang, yang sewaktu-waktu bisa amblas bila diinjak. Dengan mengambil kebijaksanaan khusus itu, maka janji kepada Mbah Jamrong dapat dipenuhi, sedangkan akibat-akibat negatif terhadap para siswa dapat dihindarkan.
Sebagai akibat koeksistensi secara damai dengan Mbah Jamrong itu, mau tidak mau Jailani harus mengalami peristiwa-peristiwa yang ganjil. Hanya saja pengalamannya itu ia simpan untuk dirinya sendiri. Tapi rupanya para siswa pun, khususnya mereka yang bertugas malam, harus juga mengalami peristiwa-peristiwa ganjil itu. Sebab Mbah Jamrong ternyata betul-betul memenuhi janjinya, yaitu ikut menjaga keamanan bersama-sama dengan prajurit. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.